Malam itu, lilin di sudut kamar temaram, memantulkan bayangan dua insan yang baru saja mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Aris, pemuda berusia 25 tahun itu, duduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertaut erat. Dadanya bergemuruh. Detak jantungnya seolah berpacu dengan detak jarum jam dinding yang terasa begitu nyaring di tengah kesunyian malam. Di hadapannya, Sarah, wanita yang kini resmi menjadi istrinya, menunduk malu dengan sisa-sisa riasan pengantin yang masih menempel di wajahnya yang tetap anggun meski gurat usia tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Sarah berusia 52 tahun, seorang janda yang selama ini hidup dalam kesendirian dan stigma pahit sebagai wanita mandul. Namun bagi Aris, malam ini bukan tentang angka atau tentang apa yang bisa diberikan rahim istrinya, melainkan tentang pelabuhan terakhir bagi jiwanya yang telah lama mencari makna cinta sejati. Ketika Aris perlahan mendekat dan menyentuh jemari Sarah yang gemetar, ketegangan itu perlahan mencair menjadi sebuah kehangatan yang tak terlukiskan. Mereka akhirnya melewati malam pertama itu dengan penuh kelembutan, sebuah penyatuan jiwa yang sakral di mana raga hanya menjadi perantara bagi kasih sayang yang telah lama mereka pendam dari tatapan sinis dunia luar. Kisah cinta mereka bukanlah dongeng yang dimulai dengan pandangan pertama di bawah pohon rindang, melainkan tumbuh di antara cemoohan dan bisik-bisik tetangga yang tajam. Aris adalah seorang pemuda desa yang cerdas dan pekerja keras, sementara Sarah adalah seorang pemilik toko kelontong kecil yang telah menjanda selama hampir 2 dekade. Sejak awal, hubungan mereka dianggap sebagai sebuah anomali, sebuah kesalahan alam yang tidak seharusnya terjadi. Tetangga seringkali berbisik di belakang punggung Aris, mengatakan bahwa pemuda itu pasti terkena guna-guna, atau hanya mengincar harta peninggalan almarhum suami Sarah yang sebenarnya tidak seberapa. Aris, kamu itu masih muda, tampan, jalanmu masih panjang. Mengapa harus memilih wanita yang sudah layu, dan tidak bisa memberimu keturunan? Begitulah kalimat yang sering mampir di telinga Aris, baik dari teman sebaya maupun dari para orang tua di desa itu. Namun, Aris hanya akan tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kedalaman yang tidak mampu dipahami oleh mereka yang hanya melihat cinta dari kulit luarnya saja. Bagi Aris, Sarah adalah mata air di tengah gurun kehidupannya yang gersang. Aris tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu yang utuh, dan dalam diri Sarah, ia menemukan ketenangan, kedewasaan, dan pengertian yang tidak pernah ia dapatkan dari gadis-gadis seusianya yang seringkali masih terjebak dalam drama kekanak-kanakan. Sarah adalah sosok yang mendengarkan ambisinya tanpa menghakimi, yang memberikan dukungan saat ia gagal, dan yang menyambutnya dengan teh hangat serta nasihat bijak setiap kali ia merasa lelah dengan kerasnya dunia kerja. Cinta Aris tumbuh bukan karena nafsu sesaat, melainkan karena kekaguman yang mendalam pada ketegaran seorang wanita yang mampu berdiri tegak, meski seringkali dihina, karena ketidakmampuannya memiliki anak. Sarah memang mandul, sebuah kenyataan medis yang sempat membuatnya menutup diri dari laki-laki manapun, selama bertahun-tahun, karena merasa dirinya tidak sempurna sebagai wanita. Namun, Aris datang membawa perspektif yang berbeda. Ia meyakinkan Sarah bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada kemampuannya untuk berproduksi, melainkan pada kapasitas hatinya untuk mencintai. Perjuangan Aris untuk meminang Sarah tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tentangan keras dari keluarga besarnya. Ibunya menangis histeris, merasa malu jika anaknya harus menikahi wanita yang usianya jauh di atasnya. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Aris menjelaskan bahwa ia tidak mencari pabrik anak, melainkan mencari teman hidup untuk berbagi suka dan duka hingga napas terakhir. Ia mengatakan pada ibunya bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari standar orang lain. Setelah perdebatan panjang dan pembuktian melalui sikap yang konsisten, perlahan-lahan keluarga Aris mulai melunak, meski belum sepenuhnya menerima dengan tangan terbuka. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan namun sangat hikmat. Sarah tampak cantik dengan kebaya putih yang membalut tubuhnya yang masih terjaga dengan baik.
Meski matanya sempat berkaca-kaca karena mendengar bisikan tamu yang merasa aneh melihat pengantin pria yang jauh lebih muda, Aris dengan sigap menggenggam tangannya erat di bawah meja akad. Genggaman itu adalah pesan tanpa kata yang mengatakan, "Aku di sini, jangan dengarkan mereka." Saat kalimat sah bergema, sebuah beban berat seolah terangkat dari bahu mereka. Mereka kini adalah satu, dan dunia tidak lagi memiliki hak untuk memisahkan mereka hanya karena hitungan usia. Malam pertama yang mereka lalui bukan sekadar ritual biologis, melainkan sebuah konfirmasi bahwa mereka telah menang atas ego dan prasangka sosial. Minggu-minggu pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan ujian mental yang nyata. Setiap kali mereka berjalan bersama ke pasar atau ke masjid, tatapan mata tetangga seolah menguliti mereka. Ada yang mencibir secara terang-terangan, ada pula yang pura-pura kasihan pada Aris. Namun, Aris menunjukkan kelasnya sebagai seorang suami yang protektif namun lembut. Ia tidak pernah membalas makian dengan makian. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa bahagianya hidupnya. Ia membantu Sarah di toko, mengangkut barang-barang berat dengan cekatan, dan selalu memastikan Sarah merasa dihargai di depan umum. Aris seringkali memuji masakan Sarah di depan orang-orang atau sekadar membukakan pintu untuk istrinya, menunjukkan gestur-gestur kecil yang membuktikan bahwa Sarah adalah ratu di hatinya. Lama-kelamaan, mulut-mulut yang tadinya pedas mulai kehilangan bahan bakar untuk bergosip. Mereka melihat betapa rumah tangga Aris dan Sarah justru lebih harmonis dibandingkan banyak pasangan muda lainnya yang sering terlibat pertengkaran hebat karena masalah sepele. Keheningan dalam rumah mereka bukan karena kesepian, melainkan karena kedamaian yang mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu sore dengan membaca buku bersama, atau merawat taman bunga di belakang rumah. Sarah, yang tadinya merasa rendah diri, kini mulai tampak lebih berseri. Ia merasa hidup kembali, merasa diakui keberadaannya sebagai seorang wanita seutuhnya. Ia tidak lagi merasa perlu meminta maaf kepada dunia karena tidak bisa memiliki anak, karena Aris selalu mengatakan bahwa kita adalah keluarga yang sudah lengkap sejak hari pertama kita menikah. Suatu hari, seorang tetangga yang paling sering mencemooh mereka mengalami kesulitan keuangan dan jatuh sakit. Tanpa ragu, Aris dan Sarah adalah orang pertama yang datang membawa bantuan, baik berupa makanan maupun uang untuk berobat. Tindakan tulus ini seolah menjadi pukulan telak bagi mereka yang selama ini membenci mereka. Penduduk desa mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kebaikan seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang mereka nikahi, melainkan oleh apa yang mereka perbuat untuk sesama. Keberadaan Sarah yang dewasa justru menjadi penyeimbang bagi semangat muda Aris, membuat Aris tumbuh menjadi pria yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kisah cinta mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memiliki batas kedaluarsa, dan tidak butuh pembenaran dari orang lain. Aris menunjukkan bahwa kejantanan seorang pria diukur dari komitmennya untuk menjaga wanita yang ia cintai, tanpa peduli seberapa banyak kekurangan yang dituduhkan orang lain pada wanita itu. Sementara Sarah membuktikan bahwa kecantikan yang abadi berasal dari ketulusan dan pengabdian. Mereka memang tidak memiliki anak yang berlarian di dalam rumah, namun rumah mereka selalu penuh dengan tawa, kasih sayang, dan anak-anak yatim piatu di desa tersebut yang sering mereka santuni dan anggap sebagai anak sendiri. Kasih sayang mereka meluap melampaui ikatan darah. Tahun-tahun berlalu, dan mereka tetap menjadi pasangan yang paling dikagumi di desa itu. Rambut Sarah mungkin sudah memutih seluruhnya, dan wajah Aris mulai menampakkan garis-garis kedewasaan. Namun cara Aris menatap Sarah tidak pernah berubah, tetap penuh dengan binar kekaguman yang sama seperti saat ia pertama kali menyatakan cintanya. Mereka telah membungkam semua keraguan dengan bukti nyata berupa kesetiaan yang tak tergoyahkan. Cinta mereka adalah sebuah pengingat bagi siapa saja bahwa di dunia yang seringkali mementingkan tampilan fisik dan standar sosial, masih ada cinta yang tumbuh dari kedalaman jiwa, cinta yang tidak meminta apa-apa selain kehadiran pasangan untuk menua bersama dalam pelukan hangat yang penuh syukur. Setiap malam, sebelum mereka memejamkan mata,
Aris selalu membisikkan doa syukur karena telah diberikan keberanian untuk memilih Sarah sebagai teman hidupnya. Bagi Aris, Sarah bukan sekadar istri, melainkan kompas yang mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih bermakna. Dan bagi Sarah, Aris adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyembuhkan luka masa lalunya dan membuktikan bahwa ia layak untuk dicintai tanpa syarat. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan yang mereka bangun sendiri, sebuah dunia di mana angka 25 dan 52 hanyalah deretan angka yang tidak memiliki kuasa untuk mendefinisikan luasnya samudera kasih sayang di antara mereka berdua. Pilihan cinta itu benar-benar telah membungkam mulut tetangga, bukan dengan amarah, melainkan dengan keindahan hidup yang begitu nyata sehingga tak seorang pun bisa menyangkalnya lagi. Pada akhirnya, kisah mereka menjadi legenda kecil di desa itu, sebuah cerita yang sering diceritakan kepada generasi muda tentang pentingnya mengikuti kata hati dan menghormati esensi cinta di atas segalanya. Aris dan Sarah tidak hanya memenangkan hati satu sama lain, tetapi mereka juga memenangkan rasa hormat dari lingkungan yang tadinya memusuhi mereka. Mereka membuktikan bahwa ketika dua jiwa sudah menyatu dalam ikatan yang tulus, tidak ada tembok prasangka yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Mereka tetap menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai hingga hari tua, membuktikan bahwa malam pertama yang mereka lalui dengan debar jantung yang hebat itu adalah awal dari ribuan malam yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana menurut Anda? Apakah keberanian Aris dalam memilih cinta sejati di atas norma sosial adalah sebuah inspirasi yang patut dicontoh? Jika Anda berada di posisi Aris atau Sarah, apakah Anda akan memiliki kekuatan yang sama untuk mempertahankan pilihan hati di tengah badai prasangka yang begitu kuat? Terkadang, kebahagiaan memang membutuhkan sedikit keberanian untuk menjadi berbeda dan banyak ketulusan untuk tetap bertahan dalam kebaikan. Aris dan Sarah telah melakukannya, dan mereka kini menikmati buah manis dari kesabaran mereka. Sebuah kehidupan yang penuh makna di mana cinta adalah satu-satunya bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia. Tentu saja, perjalanan mereka mengingatkan kita semua bahwa dalam cinta, yang terpenting bukanlah apa yang dilihat oleh mata dunia, melainkan apa yang dirasakan oleh dua hati yang berdetak dalam satu nada yang selaras.